Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya ngeload gambar dari sebuah URL ya yang ada di web server atau di website. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya agar kita setiap membutuhkan atau menampilkan gambar, kita itu nggak harus selalu ngeload ke si server ini. Ya, mungkin saja bisa koneksinya berat ataupun permasalahan yang lainnya. Nah, kuncinya jalan keluarnya mungkin salah satunya yaitu dengan cara kita menyimpan ke lokal dulu ya si image-nya itu. Nah, salah satunya saya ini menyimpan gambar itu di folder cache ya. Biasanya itu folder cache itu otomatis ada setiap aplikasi. Jadi kita tidak perlu bikin lagi folder khusus. Ya kalaupun mau bikin folder khusus ya silahkan. Itu bebas. Kalau saya di sini contohnya itu menggunakan cache ya. Seperti di website kayak gitu kan ada cache gitu. Untuk penyimpanan sementara ya. Nah, di sini saya sedikit memodif ini yang kemarin ya kelas dari si image ini. Kemarin kan hanya ada dua ya, load from URL sama load from URL. Nah, saya tambahkan sedikit di sini, tambah sedikit ya, ngerombak sedikit dari yang sudah ada. Jadi kasusnya ketika kita ngeload gambar, dicek dulu tuh di folder cache. Kalau sudah ada, maka jangan di-load, tapi kita langsung tampilkan aja filenya gitu, ngambil langsung ke folder cache itu. Langsung load from file ya. Nah, tapi kalau tidak ada, maka download lah gitu. Download ke folder cache, lalu tampilkan gitu. Kalau belum ada ya, kalau di si gambar itu belum ada di folder cache. Nah, ini sebenarnya bisa load from stream atau load from file ya, ini terserah nih. Kalau bisa rombak-rombak nih codingan ini ya, bisa load from file ganti gitu Pak. Jadi bisa seperti ini ataupun juga bisa seperti load from file gitu, bisa juga kayak gitu ya. Bisa seperti ini juga. Karena kan kondisinya sudah disimpan ya. Berarti kan ini udah di-save tuh ke lokal dengan nama file yang dari si URL itu. Nah, saya pakein dulu ya. Ini seperti itu kuncinya, itunya ya. Codingannya ya. Simpan. Nah, di sini berarti di ini nih. Ini hanya berlaku untuk Android ya, kalau Windows tidak bisa ya. Misal kita di sini mau menampilkan ke rectangle image satu ya. Nah, sekarang begini nih. Sekarang ada tambahan lagi satu yaitu load from cache. Nah, ini silahkan kalian bisa kembangkan lagi codingannya. Misalnya kita mau menggunakan si cache ini kita pakai thumbnail ya, jadi biar si ukuran gambarnya kecil gitu, kompres lagi ya, seperti itu. Silahkan. Kita dites ya di HP langsung. Nah, ini di sini ya. Nah, ini contoh untuk link atau URL yang akan kita load ya. Nah, dengan nama gambarnya ini nih. Ya, kita coba dulu ya. Nanti terus di load from cache, clear cache. Nah, oke, ini saya jelasin aja ya langsung. Di sini juga ada clear cache. Jadi untuk mengosongkan folder penyimpanan si sementara itu ya, si cache itu nih. Kodenya seperti ini. Jadi bisa dikosongkan. Atau
kalian jika ingin misalnya mengkosongkan si folder cache itu tiap beberapa hari, misalnya tiap 7 hari kosongkan ya gitu, bisa menggunakan kode yang ini nih. Nah, bisa menggunakan kode yang ini. Jadi clean all cache dalam kurung misalnya 7 hari atau 1 hari itu. Simpen kodenya bisa di on-show atau di mana terserah ya itu. Ataupun kalau mau tiap misalnya tiap 1 hari pengen dibersihkan ya, berarti kan ya pokoknya pakai yang kode yang barusan ya. Tapi kalau pengen langsung dikosongkan tanpa waktu, pakainya yang ini. Jadi itu langsung bersih ya, kayak gitu. Ini load from cache. Load from cache itu yaitu kita ngeload seperti biasa. Jadi load from file, jadi langsung ke folder cache kayak gitu. Jadi kayak penyimpanan sementara lah gitu. Kembali lagi saya ingatkan ya, tadi kan sebelumnya saya bilang, jadi nggak selalu di folder cache. Kita juga bisa bikin folder sendiri atau di folder manapun. Bikin cache-nya ya, bikin folder sementaranya gitu. Kok ini saya kan contohnya di cache ya, di folder cache ya. Jadi bisa di sini ada get download download dokumen gitu. Di folder di home page, di dokumen page, share dokumen page. Saya di cache itu memang sengaja itu agar tidak bisa diakses oleh jadi si gambar itu nggak bisa diakses oleh nggak keluar lah gitu si gambar, jadi khusus bisa diakses cuman oleh aplikasi ini kayak gitu ya. Jadi nggak akan tampil di media, harusnya sih gitu ya. Kita coba ya, kita jalankan. Jadi sebenarnya ini untuk memperingan kinerja juga ya, disebut kinerja atau yang lainnya lah. Jadi kita nggak selalu tiap menjalankan aplikasi itu harus ngeload ke server gitu, harus ngedownload dulu. Jadi cukup kita ngambil dari folder yang cache itu jika gambarnya sudah ada. Itu tujuannya. Nah, kita coba ya yang ini di-load dulu. Nih, perhatikan ini kan ada namanya ya. Nih. Coba di-copy, bisa di-copy dulu ya. Ini si nama ininya nih. Cara ngopinya gimana nih? Salin aja gini ya, salin VNG ya. Nah, ini tampilkan ya. Ini dari URL ya, dari sini nih. Nah, terus kita tes di sini. Nah, sudah tersimpan apa belum sih gambar ini? Nah, ini kan namanya ini ya. Kalau sama, kita coba load dari cache di folder cache ini. Nah, sudah ada ya. Nah, jadi meskipun ini di close, misalnya kita close ya. Terus kita jalankan, kalau sudah ada, kita nggak perlu lagi ini ngeload dari sini nih. Jadi kita langsung load from cache. Sorry, ini belum diisi. Tempel. Nah, gitu ya. Nah, ada kan? Jadi kita nggak perlu lagi ngeload dari URL karena ini udah ada. Memang konsepnya seperti itu ya. Nah, sama ini juga nih. Nah, ini juga sebenarnya dia nggak ngeload ke sini karena kan udah ada di cache. Jadi dia langsung ngambil ke cache gitu, ke folder cache gitu. Karena kan kodenya di sini
kan dicek dulu. Jika sudah ada, maka dia langsung ambil ke folder cache gitu kan. Jadi agak cepet ya. Oh, yang ini nih. Nah, kalau yang ini diambilnya, jadi ini kan hanya contoh aja nih, load from cache, jadi memastikan bahwa ini ada gitu. Ini, gitulah. Kalau misalnya ini di clear cache-nya, maka dia kosong karena hilang. Ya, gitu. Nah, kita close, coba close. Bersihkan dulu ya. Nah, coba kita load from cache. Nah, sorry, ininya belum diisi dulu ya. Dia nggak ada kan, jadi karena udah dihapus tadi cache-nya. Kita load lagi dari, jadi kita ini harus nge-load lagi nih. Load dari URL, simpan ke cache, lalu simpan ke cache ya, lalu tampilkan. Kodenya kan seperti itu. Nah, jika sudah ada di cache, maka kita load. Ini kan load from file nih kodenya. Jadi bukan lagi nge-load dari URL, tapi dari cache. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, misalnya kita coba ya, dilihat di sini. Di sini ada cache nih. Kita bersihkan cache-nya. Ya. Nah, usahakan sih ini di kodenya itu jangan lupa ditambahkan ini ya, read write-nya ya, izin. Tapi ini meskipun tidak ada izin, tapi ini dia bisa mengakses ya. Kalau nggak, tapi usahakan ini harus dikasih izin ya. Meskipun nggak ada izin, tapi dia bisa mengakses ya. Tapi ya pokoknya intinya harus ada kasih izin lah, kode izin. Kode izin untuk akses write storage gitu. Write storage itu harus dikasih izin ya di kodenya gitu. Ini kita coba di load. Ini nggak bakal ada ya karena udah dihapus cache. Nah, tidak ada kan. Nah, tuh. Ini otomatis ada load from file gitu kan. Ya. Karena sudah ada di cache, jadi kita cukup menggunakan load from file. Jadi bukan load from URL lagi, seperti itu. Ini clear cache per tiap berapa hari gitu. Nah, mudah-mudahan paham ya penjelasan saya gitu. Jadi saya menambahkan itu, jadi tujuannya tuh barangkali ada yang mau langsung pakai URL, nge-load dengan stream. Ada juga yang nge-load langsung ke file cache itu karena kan sudah disimpan gitu ya. Jadi kalau sudah ada, ya kita nggak perlu nge-load lagi, nggak perlu download lagi. Gitu ya. Nah, ini folder cache itu otomatis muncul ya dengan sendirinya, jadi kita nggak perlu create folder gitu. Ini teman-teman, mudah-mudahan paham ya maksud saya ini. Nah, ini kan namanya, pokoknya ini nama ini, jadi kita mencari gambar dengan nama ini. Ini kan namanya ini ya. Tuh. Jadi ya kita carinya ini, load from file ini tuh dengan nama ini gitu. Gitu. Jadi muncul. Karena sudah tersimpan saat kita ngeload image. Gitu, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini akan sangat berguna. Contohnya itu kalau kita membuat, itu salah satunya banyak. Salah satunya kayak yang bikin data biodata, itu kan menampilkan gambar ya. Kayak itu juga aplikasi pembelian toko yang kayak gitu ya. Jadi kita
nggak selalu ngeload dari URL. Oke, teman-teman, cukup sekian saja. Ini tidak lama ya. Jadi saya nggak ngoding dari awal. Kalau dari ngoding dari awal nanti kelamaan. Jadi saya bikin dulu codingannya, baru saya menjelaskan biar cepet gitu. Ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga boleh ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sekian. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.